sakit saya itu hati itu kan, apalagi kita masuk apalagi kalau misalnya masuk lucu kan, saya tuh ada ruangan yang paling saya nggak suka. Untuk anak-anak tuh banyak menderita penyakit kronis dari mulai jantung, ginjal. Kalau saya nilainya pun naik terus ya, jumlahnya pun kasusnya naik Betul. terus dari waktu ke waktu itu. Bagaimana dokter melihat kondisi tersebut? Yang menilai bahwa anak pinter adalah anak yang anteng, ya kan? Anak bandel adalah anak yang lari-larian. Ya. Dan pesan saya adalah kembalikan anak ke naturalnya, jadikanlah anak-anak Bapak Ibu semua menjadi seorang anak-anak aja. BPJS Kesehatan. Halo Sobat Podcast, ketemu lagi dengan saya Brosis di podcast BPJS Kesehatan. Nah kali ini lagi-lagi saya ditemani oleh partner saya nih yang cantik sekali ya. Teman-teman sudah tahu ya. Siapa dia? Adalah Mbak Farah. Halo Sobat Podcast semuanya, aduh seneng banget ya. Iya. Hari ini ketemu sama Mas Sis lagi walaupun gak hari ini, setiap hari. Setiap hari Mas Sis. sebenarnya Semoga ya. gak bosen ya. Oke Mas Sis, ada apa sih di podcast hari ini di BPJS? Ada tamu spesial Oh my yang God. memang yang lagi ditunggu-tunggu nih, I know. terutama oleh para ibu-ibu. Bener banget sih pastinya tadi Iya. udah ngintip ya, ternyata ini adalah narasumber yang diidolakan para ibu dan bayi-bayi dan balita-balita ya. betul. Karena Gak hanya dokter sih, selebgram juga. Oh iya, Karena betul. followers di Instagramnya tuh udah kakak gitu ya. Iya, nambah terus ya. Kayaknya. Wah, centangnya tuh lama, nambah lagi centangnya 2, 3, 4, 5. Saking ininya, saking viralnya ya. Viralnya, bener banget. Siapa sih Mbak Farah ini? Langsung saja nih pastinya para ibu, para dedek lucu udah Ya. kenal nih sama om dokter yang satu ini. Langsung saja kita sapa, selamat pagi Dokter Miza. Iya, pagi, Dokter Mbak Afrizal Farah. Miza. Terima kasih. Afrizal Miza atau Miza Afrizal? Miza Afrizal. Oh, Miza Afrizal. Memang dokter sumber krisis tuh selalu ada. Saya suka bolak-balik Brosis nama ya. Mungkin ini referensinya bule. Kalau bule kan dia family namanya di Oh, belakang. betul. Di depan. Ya, saya emang lama di luar nagrek saya. Oh iya betul. Aduh, ini Dokter Miza ini dokter spesialis anak ya? Betul, Iya. betul. Betul. Ini udah berapa lama ya dokter di spesialis anak nih? Saya, pertanyaannya susah juga dia. Wah, udah berasa ujian ya? 2016, sekarang 2024, berarti berapa? 8 tahun. Ya, 8 tahun, betul. Kenapa Baru, nggak jadi dokter spesialis baru anak, 8 Dok? tahun. Kan banyak banget spesialistik di dunia Betul, kedokteran. Kenapa betul. milihnya dokter anak? Iya. Kenapa milihnya dokter anak? Jawaban yang paling sederhana dan jawaban yang paling gampang. Yang waktu itu saya rasain waktu kan kita kalau misalnya dokter umum kan kita itu ya koas ya. Ya. Jawaban yang paling gampang, yang paling cepat adalah waktu pas koas tuh ini adalah satu-satunya bidang yang membuat saya tidak sabar buat nunggu besok pagi buat masuk lagi. Oh. Waktu itu. Jadi kalau ada bagian-bagian lain gitu yang kayak aduh besok masuk lagi gitu Iya. ya. Kalau hari Senin males ya, hari Senin. Ya? Betul. Kalau misalnya bagian anak tuh dulu kayak aduh cepetan dong pagi karena udah pengen keburu masuk. Saya juga agak kurang paham kenapa. Mungkin karena kebetulan ayah saya juga dokter anak. Jadi saya dari kecil udah, tapi memang nggak pernah ada paksaan itu karena keluarga saya anak keempat, yang ketiga saya yang 1, 2, 3 juga tiga-tiganya nggak ada yang dokter. Jadi sebenarnya ayah saya juga nggak ada paksaan ke sana sama sekali. Baik. Cuman mungkin kayak paparan itu udah cukup kenceng dari kecil ya. Jadi itu bikin saya jadi kayak aduh. Kadang-kadang ada yang kayak dulu tuh kalau misalnya cerita lucunya zaman dulu pas saya masih koas tuh, kalau saya lagi nggak jaga malam di bagian anak, di bagian yang saya agak kurang suka. Ini jangan ditiru ya buat yang semua koas. Saya suka kayak datangin teman saya yang di bagian anak, lo mau tukeran nggak? Gue jaga anak, lu jaga tempat gue. Oh, strategi ya. Emang suka sama anak. Mood booster Kayaknya ya dok ya? betul, kayaknya, tapi ini saya sebenarnya sampai sekarang juga masih belum tahu jawaban yang paling pasti. Cuman kayaknya menurut saya mohon koreksi buat yang lain, kayaknya dokter anak ilmunya anak itu adalah ilmu buat bukan cuman nanganin anak sakit, tapi dari judulnya aja adalah ilmu kesehatan anak. Oke. Jadi kami anak. dulu waktu koas terutama itu kita bukan cuma ngurusin orang sakit, tapi kita ngejaga supaya seorang anak Jangan ini sampai sakit. tetap sehat, betul. Makanya judulnya kan Departemen Ilmu Kesehatan Anak. Oh. Kalau yang lain kan kayak misalnya Departemen
ilmu bedah, departemen obstetrik dan ginekologi. Jadi ada bagiannya Nah, sendiri ya. Betul. Memang dia datang udah kondisi dia Betul, tapi ya rata-rata ini saya sangat bersalah ya karena kan saya tidak terlalu Make sense mendalami dong. yang lainnya ya. Iya. Teman kalau misalnya itu kayaknya yang saya kayaknya ini yang bikin saya lebih tertarik. Bahkan sekarang pada saat saya praktek pun saya terasa lebih terbakar tanda kutipnya ya pada saat saya menangani anak sehat dibandingkan pada saat datang kan kita ngeliat anak kecil sakit kayak hati iya. itu kan apalagi kita Perih masuk gitu ya. apalagi kalau Sakit misalnya masuk gitu ya. NICU kan saya tuh ada ruangan yang paling saya nggak suka, salah satu ruangan yang paling saya nggak suka di muka bumi ini adalah ruangan NICU. Bayangkan bayi-bayi Perih kecil ya. di dalam inkubator, Betul. dia tidak Harus struggling berdaya, ya. betul, terpasang ventilator, terpasang infusnya mungkin 2 gitu. Maksud saya itu sangat, itu ruangan yang sampai sekarang itu salah satu ruangan yang paling saya benci sih. Betul. Benar-benar. Tapi memang kalau bicara tentang anak ini dok ya, betul juga memang yang penting itu kesehatan anak itu nomor 1 kan. Betul. Nah, kalau bicara tentang kesehatan anak ini kan sekarang itu lagi ada sedikit, ya bisa dibilang hal-hal yang menakutkan ya, karena banyak berita yang bilang kalau untuk anak-anak itu banyak menderita penyakit kronis. Dari Benar. mulai jantung, ginjal. Benar. Kalau saya nilainya pun naik terus ya, jumlahnya pun kasusnya naik Betul, terus angkanya dari waktu naik. ke waktu itu. Bagaimana dokter melihat kondisi tersebut dok? Iya itu menyedihkan ya, maksudnya tadi di satu sisi ilmu kesehatan anak harusnya kita tetap ngejaga seorang anak Iya. tetap sehat gitu ya, tapi di sisi lain ya kita ngelihat angka-angka penyakit-penyakit Nggak bisa kronis dipungkiri itu ya. juga meningkat terus. Kayak data terakhir itu saya agak lupa sih itu ini tahun berapa, 2 atau 3 tahun yang lalu saya lupa. Pokoknya zamannya pandemi lah. Beberapa tahun jalan pandemi itu angka obesitas dan juga diabetes mellitus pada anak itu meningkat 7 kali lipat. Iya, benar. Ya kan? Sampai 7 kali lipat? Iya. 7 kali lipat. Kak Farah udah searching ya? 7. Kira-kira 1000 kasus ya dok yang meningkat itu kalau dibandingkan tahun-tahun Betul, sebelumnya. betul sekali. Itu Amazing adalah banget. angka yang Setinggi itu ya? angka yang 7 kali Menyedihkan. tuh banyak banget sih. 7 kali lipat tuh banyak banget, dan itu ya sesuatu yang ini makanya kita gini-gini supaya kita bisa sharing-sharing Iya. knowledge, karena Tapi apa sih dok yang bisa bikin kondisi seperti itu tuh sebenarnya? apa yang bisa membuat Kenapa Jadi, gitu, Dok? kenapa tuh sebenarnya nih agak panjang, mungkin kita bisa sampai maghrib di sini kalau saya ngomong. Mungkin disingkat aja. Karena nih kita bukan cuman jadi kita ngomongin sesuatu yang dalam lingkup besar. Oke. Dan dari lingkup kecil ini apa khususnya kita ngomong obesitas, karena kan kayak obesitas nih hampir menjadi salah satu sumber utama kalau misalnya pada anak-anak ya, terutama. Betul. Saya nggak tahu kalau yang orang dewasa. Orang dewasa juga sih sepertinya. Obesitas nih salah satu yang jadi faktor resiko utama. Oke. Kalau biasanya ya, mother of disease katanya. Betul. betul. Nah, Sumbernya penyakit, kenapa ya. bisa jadi obesitas kan sebenarnya secara umumnya aja, secara gampangnya kita kan bagi jadi 2 ya, karena kalori intake atau nutrisi yang masuk ya. dan juga kalori output atau aktivitas. Jadi kan ini adalah pokoknya kalau misalnya kita ngomongin obesitas, rata-rata sebagian besar kita bakal ngomongin 2 ini. Nah, kenapa angkanya meningkat nih kalau misalnya kita ngomongin dari kalori intake, terutama kita ngomongin gula. Ini kita kalau misalnya kita ngelihat dari makronya, dari gambaran lingkungannya, kita bisa lihat sekarang minimarket. Dengan Coba deh. mudahnya Nah, kita iya, mendapatkan betul. makanan-makanan kemasan ya dok, Bukan yang manis-manis gitu. bukan kesannya, soalnya bukan kita mendapatkan, tapi kita kesannya disodorin. Disodori, oke, betul. benar Iya kan? sekali. Coba lihat deh, kalau misalnya kayak Benar-benar. apa namanya makan makanan coklat, makan makanan manis tinggi gula itu. Wah, itu jelas Lihat deh, banget tuh. lokasinya ditaruhnya di mana? Lokasinya tuh ditaruhnya Jangkaunya seininya dengan anak-anak mudah loh. dan Oh iya betul. Adanya di mana? Di kasir. Di mana kalau misalnya di kasir itu orang tua nggak bisa menghindar kan? Kalau misalnya ditaruhnya cuman di aisle, Iya, cuma di aisle kan jangan lewat sini gitu ya. Betul Kita kalau juga, misalnya sebagai betul juga, kalau misalnya betul, gitu. betul, Nah kan kalau betul. misalnya kasir kan kita kan pasti bayar kan. Iya. Terus itu ininya Sejajaran anak ya dok, sejajarnya yang anak. dijangkau sama Bener dok. anak ya. Kadang saya juga penasaran, kok ada banyak coklat, permen, kok dekat kasir. Betul. Itu ternyata ya. Itu alasannya. Oke. Itu sepertinya ya, karena saya juga cuma menganalisa sendiri. Jadi itu
dan itu kan terus anak kalau misalnya nangis lagi diminum anak orang tua, aduh, malu gue kalau misalnya gitu akhirnya daripada ribet ya. daripada guling-gulingan nanti gue diomongin, nanti diliatin orang, akhirnya udahlah nggak apa-apa lah, kasih aja lah gitu. Jadi kayak disodorin dengan makanan-makanan tinggi gula, Bermanis juga ya. betul. Terus habis itu kayak balik lagi itu dari kayak segi lingkungannya, dari kayak segi mikronya, dari segi mikro tuh kayak keluarganya gitu ya, dari kayak lingkungan keluarga. Kayak sampai sekarang masih banyak orang tua yang anaknya mau berangkat sekolah atau misalnya masih kecil, sarapannya roti coklat. Iya kan? Sarapannya sereal. Karena sereal itu selalu, saya juga nggak tahu, mungkin karena iklan apa selalu punya kayak embel-embel makanan sehat. Ya kan, dibilang sumber protein, dia bilang sumber energi. Ya tentu saja sumber energi kan, soalnya kan gulanya tinggi, gula kan energi. Jadi terus habis itu minumnya pakai, tentu saja kalau misalnya sereal minumnya pakai susu. Terus kita tahu susu punya sangat banyak keuntungannya, cuman kayak rata-rata sekarang, ya bukan rata-rata, mungkin sebagian ngasihnya susu yang ada rasanya. Iya kan? Yang bermanis lagi ya. Betul, itu di situ nambah lagi gulanya. Alasannya soalnya anak saya maunya ini, jadi ya tentu saja anaknya maunya itu, karena itu kan rasanya, itu kan rasanya manis. Iya, Kak Farah sendiri gimana nih, kan sebagai ibu juga nih? Apakah betul seperti yang diceritakan oleh dokter? Bener banget. Realitanya memang begitu, bener banget. Bener kan? Tantangan banget ya dok. Tantangan kan. Nah, terus habis itu ini ya kita kalau misalnya ngomongin itu nggak bakal ada habisnya lah. Kayak tadi saya bilang mungkin sampai maghrib kita di sini selesai. Jadi itu kita ngomongin kalori intake. Sekarang kalori output. Kalori output adalah anak itu kan sebenarnya secara naturalnya anak adalah, dunianya anak adalah dunia bermain. Ya kan? Jadi anak itu harusnya dunianya adalah bermain. Ya dia lari-larian, dia manjat-manjat, ya dia lompat-lompatan, ya dia guling-gulingan. Ya, itu kan adalah dunia mereka. Jadi secara natural otaknya mereka tuh memang terbentuknya harusnya kayak gitu. Harusnya kayak gitu. Tapi yang terjadi sekarang gini mereka. Benar. Gini sekarang. Biasanya karena orang tuanya juga nggak mau ngerepotin, biar anaknya kasih aja gadget. Betul. Begitu Kak Farah? Kebetulan saya enggak sih. Oh enggak ya. Oh ya itu enggak ya, itu enggak. Berarti parentingnya bagus nih. Parentingnya bagus. Sebenarnya tidak semua orang, maksudnya soalnya saya nggak tahu kenapa kayak ada kayak stigma yang menilai bahwa anak pinter adalah anak yang anteng, ya kan? Anak bandel adalah anak yang lari-larian. Iya kan? Iya, stigma itu betul. Berapa kali kita dengar kayak, anaknya kok pinter banget sih, diem doang, anteng ya gitu kayak. Oke, ini sebenarnya ada sesuatu yang salah di sini, karena seharusnya secara natural anak tuh jangan diem dong. Dia kan main, jadi sehingga energinya keluar kan. Energinya dia maksudnya energi dia terpakai. Motoriknya dia. Betul, motoriknya, pertumbuhan tulang, pertumbuhan otot, semuanya kan jadi terbentuk dengan dia bermain gitu. Sementara sekarang orang berpikir, aduh jangan larian deh kamu, aduh anaknya kok nggak bisa diatur banget sih larian terus gitu. Akhirnya kasih lah. Belum lagi kita ngomongin kayak sebagian dari anak-anak diurusnya bukan sama orang tua kan. Diurusnya sama pengasuh karena itu bukan anaknya dia, yang penting nggak nangis aja. Dan nyari simpelnya ya. Iya kan, simpelnya gitu aja. Terus belum lagi kita ngomongin tidak sama pengasuh tapi sama oma sama opanya. Oke, sekarang kita sekarang kita coba ingat dan juga nilai lagi seberapa banyak oma sama opa yang masih punya tenaga buat ngejarin anak-anak lari-larian. Badannya mereka, hormonnya mereka itu sudah tidak terbentuk untuk ngejar-ngejarin anak-anak kecil.
betul. Akhirnya yang mereka lakukan karena daripada saya tidak sanggup Ya ngejar-ngejar udahlah ya, mereka, antengin jadi aja. ini deh. Kasih deh. Kalau enggak gendong aja yuk. Iya, Kalau- jadi anteng. Iya kan? Benar. Sebenarnya secara gak langsung itu menggambarkan pola asuh kita Iya. itu sebenarnya udah nggak sehat ya. Pola Betul. asuh kita sendiri membentuk pola asuh terhadap anak kita tuh pola asuh yang tidak sehat ya kan. Makanan ya dok ya, Betul. aktivitasnya kita batasi dengan gadget. Betul. Jadi Betul. sebenarnya Apalagi- sumber krisisnya. Iya nanti. benar. Belum apalagi kalau misalnya sekarang tuh timbul keyakinan, masih banyak yang keyakinan bahwa kalau ternyata anak itu badannya subur, makannya banyak, semua itu itu dia, itu betul. akan bahwa tandanya anak itu sehat, tumbuh kembangnya Iya. baik. Itu dokter gimana melihat itu, Itu dokter? gimana? Dan sebenarnya berapa sih dok kebutuhan dan gizinya itu ya dok? Iya. Kita anak butuhkan itu berapa dalam Sebenarnya makan? normalnya berapa sih, Dok, Sebenarnya berapa sebenarnya? dok? Jangan kalau kayak tadi masih bilang kan ya banyak, jadi yang penting makan banyak, Iya. subur, tapi tanpa Iya. kita memperhatikan. Betul, yang penting kan anak gue gemoy ini, sehat nih Aduh, gemoy. betul banget lah gitu. Apa namanya, stigma bahwa gemuk sama dengan sehat itu juga kayak sesuatu yang memang kita harusnya ini makanya di sini kita kalau bisa dibikin viral seviral mungkin. Itu gemuk itu tidak sama dengan sehat ya. Oke. Overweight kalau misalnya di apa namanya status gizi overweight sama underweight itu kan gizi kurang. Jadi gizi lebih dan juga gizi kurang itu dua-duanya dalam dunia medis dan dunia anak itu disebut sebagai malnutrition. Oke. Jadi yang disebut malnutrition, mal itu adalah sesuatu yang salah, Menyimpang ya? menyimpang, nutrisi ya. Jadi terlalu gemuk atau dia overweight sama dia underweight itu dua-duanya nggak ada yang lebih baik. Gak ada yang baik. Oke. Gitu. Jadi dan kayak aduh gimana caranya sih, dan yang namanya orang tua kayaknya kalau ke anak kan nggak ada puasnya ya. Kayak anaknya nggak mau makan, aduh yang penting anak saya mau makan gitu, Iya. mau makan 5 suap aja gitu. Akhirnya anaknya makin bagus. Dok, saya kepingin anak saya mau makan apapun yang saya kasihin, dia anti tolak, anti lepeh. Gak pilih-pilih ya, Dok ya? Tidak pilih-pilih, dimana itu sesuatu yang kayaknya kita juga sebenarnya pilih-pilih kalau misalnya Iya, makan itu. padahal orang tuanya pun pilih-pilih Itu ya. bener, yang namanya manusia kan itu kan sangat manusiawi buat Iya. punya food preference Iya, ya. benar. Food preference tuh kita lebih suka A dibanding lebih suka B, dan nggak apa-apa kan kalau misalnya kita nggak suka B kan, iya kan? Dan itu kan Benar. manusiawi sekali. Kayak misalnya saya nggak suka sama makanan pedas, kan tidak perlu dipaksakan gimana caranya Betul. supaya dok gimana caranya supaya anak saya suka pedas. Kenapa dia harus makan pedas gitu? Iya. Emang dia nggak boleh punya preferensi rasa? Oh. Gitu. Itu terus nanti begitu anaknya udah mulai makan yang lebih oke lagi, dok gimana caranya supaya dok anak saya kok nggak gemuk sih, anak saya kok tidak gemoy sih, anak saya kok tidak ginu sih gitu ya. Kayak yang I- lain ya, iya berlipat-lipat tangannya tuh. kok tangannya belum kayak apa Roti namanya, sobek, roti sobek. belum kayak roti sobek sih gitu. Kayak oke, ini kayaknya kok kalau yang namanya jadi seorang anak kok jadi kayak nggak ada habisnya nih. Pada saat gua nggak mau makan, gua disuruh mau makan. Pada saat gua makan, gua harus mau semua jenis makanan. Pada saat gua udah mau makanan yang banyak, gua harus gemuk. Oh. Jadi sebenarnya lebih gimana tuh dok? Anak yang makan apa aja besok atau anak yang kayak tadi dokter bilang ini nggak mau, atau kalau kita compare dengan anak picky eater gitu? Ya, picky eater. Better mana dok? Atau anak yang doyan jajan. Picky eater. Kalau kayak anak saya ini kan dok, anak yang amat sangat picky eater karena memang kebetulan dengan latar belakang Asperger, autisme gitu kan, Iya. jelas dia Iya. picky eater gitu. Tapi Iya. satu sisi sometimes saya merasa dengan melihat anak saya ajak ke supermarket, ini real gitu loh, dengan setiap anak saya ajak ke supermarket, dia nggak pernah sama sekali tertarik untuk mengambil snack itu. Satu sisi keberuntungan dong. Betul, buat betul, saya. betul banget ya. betul banget, betul Tapi banget, kan betul banget. di sisi lain dia picky eater gitu, makan tuh amat sangat terpilih gitu. Betul, nggak bisa sembarangan ya. Jadi kalau kita bandingkan maksudnya baiknya gimana ya dok ya? Jadi sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin anak ya, kewajiban anak itu kan dia harus ada proteinnya, Oke. ya. Utamakan protein hewani, karena protein hewani itu adalah sumber makanan yang punya asam amino esensial yang lengkap. Berapa Oke. jumlah kebutuhan minimum dan maksimumnya protein kira-kira dok? Sebenarnya ada kayak hitung-hitungannya, itu bisa dilihat di Oh, buku ada. KIA, Iya, tapi ini iya. kayak cara mudahnya aja ya. Kalau di bawah setahun itu 2 gram per kilogram berat badan. Ini tapi cuman kayak cara yang saya rumuskan sendiri Oh, supaya iya. kayak gampang orang tua Gampang ingat. aja. 2 gram
per kilogram berat badan, 1 tahun sampai 2 tahun 1,5 gram per berat badan, di atas 2 tahun 1 gram per berat badan. Nah, itu adalah 1 gram protein ya. Oke. Jadi kita pakai contoh deh, misalnya anaknya umurnya berapa? Mau Anak pakai umur saya berapa? umur 4,5 tahun. Nah, misalnya kalau 4 tahun berarti kan kurang lebih sekitar 1 gram. Satu Berat gram. berarti berapa? Oke. Beratnya sekarang 19. Nah, berarti taruhlah misalnya 20 gram. Berarti kebutuhannya adalah 20 gram protein. Nah, 20 gram protein ini kan kita tinggal sih, oke, makanan apa yang mengandung 20 gram? Kalau misalnya cara-cara, lagi-lagi cara-cara gampang yang saya ini adalah daging-dagingan per 100 gram itu mengandung 20 gram. Oke. Oke, Per 100 gram. Nah, walaupun kalau misalnya kita detailin ya sebenarnya tidak Iya. akan Iya, semudah iya, itu, kayak iya. misalnya yang kayak ikan dia 105 misalnya gitu. Oh, Kalau iya. misalnya Angkanya angkanya Ambil mirip lah. rata-rata aja lah ya, Kan, gitu ya. kan kita juga tidak membuat anak untuk mau kita jadiin atlet binaraga ya. Jadi nggak usah se 5 gram gitu. Jadi per 100 gram berat badan, per 100 gram dagingan itu mengandung 20 gram protein. Oke. Oke, satu telur itu mengandung 6 sampai 7 gram protein. Oke. Jadi pada saat kita ingin memenuhi 20 gram, kayak tadi contohnya 20 gram protein dalam sehari, oke, berarti dalam sehari anak saya bisa makan 100 gram daging-dagingan. Atau kalau misalnya pada kayak misalnya hari-hari, kan anak kan makannya pada on off gitu, hari-hari kita lagi pengen ayo udah telur aja deh, oke, kalau telur 6 berarti kurang lebih dia kita kasih 3 telur dalam sehari. Oh, gitu. Tentunya kalau 3 telur terus-terusan ya tentunya tidak baik juga, teman, pada hari-hari tertentu karena kita udah tahu target kan. Gitu. Jadi itu protein protein hewani karena dia yang paling lengkap amino asam. Oh, betul. Berarti orang tua harus tahu tuh. Benar. Betul. Berarti emang sebenarnya peran utamanya di orang tua Iya. ya. Betul. Ya lingkungan lah, Betul. lingkungannya Nah, anak lah. Oke. Gitu. Berarti kalau kita lihat, kalau tadi kan dokter bilang untuk kalau tadi kita berbicara diabetes itu kan dia nggak jauh dari makanan masuk dan keluar. Betul. Ya, betul. Sebenarnya harusnya tuh idealnya tuh seperti apa sih dok? Idealnya kalau kita lihat pola anak ya, pola hidup sehat pada anak itu sebenarnya seperti apa? Dan pengeluaran aktivitas seperti apa yang sebenarnya baik untuk anak-anak itu? Oke, kalau misalnya makanan, mudahnya adalah tadi kita udah ngomongin cukup panjang mengenai gula. Jadi gula tuh sesuatu nggak perlu kita musuhin habis-habisan, enggak sih. Kayaknya saya Kita juga butuh energi betul. ya, Dok, ya. Kita juga saya nggak tahu sih, kalau saya orang yang tidak kayak terlalu suka terlalu kanan atau terlalu kiri gitu, kayak pokoknya ekstrim nggak ada gula sama sekali, kayak Kayak gitu oke, juga jadi ya. anak kayaknya dia kasihan juga ya kalau Iya. misalnya dia nggak itu. Tapi maksudnya itu apa kontrolnya soalnya ada di kita, karena kan kebetulan anak dia belum bisa jalan sendiri dan beli sendiri ya. Jadi semua kan Iya, betul. kontrolnya adanya tadi gitu. Jadi kadar gula tuh harus kita batasin. Anak di bawah 2 tahun sebisa mungkin jangan ada gula tambahan, kecuali gula-gula yang masuk ke dalam proses masak. Jadi kalau misalnya bikin, saya nggak bisa masak sih, cuman kan kita kalau bikin makan makanan kan kita tambahin garam dan kita tambahin gula. Nah, kalau yang di bawah 2 tahun gulanya tuh cuman yang kayak gitu-gitunya aja tuh. Oke. Jangan Cara-cara gampang 1 sampai 2 tahun, 1 sampai 2 tahun gulanya jangan gitu, dari yang gitu-gitunya aja. Gula-gula tambahan yang dari kayak wafer, gula-gula tambahan yang dari kayak susu atau minuman kemasan, gula-gula yang Oh, itu jangan, Hempas dulu. itu jangan dulu. Terus kalau udah di atas 2 tahun, batasilah kadar gulanya tuh di 25 gram. Kan kita sekarang 25 gram 25 gram per hari. 25 gram per hari. 25 gram per hari. Betul. Itu sekarang sebenarnya kita cukup mudah ya, misalnya kita ngelihat kita Ya, mau ngasih di dia belakangnya sesuatu, ada oke kita baca lihat aja. aja, Kadar baca aja gitu kadar Termasuk gula. Paling sering pemilihan susu UHT ya. Susu Dok. UHT. Betul. Oke, Jadi kita oke. kalau misalnya batasnya 25, kalau minum, let's say misalnya minum susunya 10 sampai 12 gram, oke. Berarti sebenarnya anak saya minum satu ini sebenarnya masih oke nih. Iya. Gitu, tapi ya sekali lagi kontrolnya ada kita, dan Kontrolnya kita. setelah itu jangan lupa makan makanan yang lain Oh, gitu. Pada saat hari ini betul. dia sudah makan atau minum atau mengkonsumsi kadar gula tertentu yang di sini, oke, berarti jatahnya di sini aja. Ya. Setelah ini yang lainnya kalau bisa jangan yang mengandung gula tambahan. Yang penting kontrol orang tua itu tuh yang paling Benar. Betul, penting. betul. Emang
agak-agak ya dibilang sulit apalagi buat orang tua yang bekerja ya. Betul, Kita nggak bisa betul. terus-terusan Betul. mengawasi ya dok ya. Betul. Sebenarnya kalau kita kembali lagi ke pola hidup sehat pada anak, sebenarnya apa sih dok titik krusial yang dibutuhkan gitu dok, titik krusial yang dibutuhkan dalam mengatur pola hidup anak itu. Betul, terutama bagi pada orang tua nih kan, orang tua ini kan salah satu yang istilahnya garda terdepan ya, yang mempengaruhi tumbuh kembang anak tuh. Sejauh mana itu kepentingannya di situ dok? Iya tadi itu sih, kalau yang paling mudahnya kembalikan tadi kalau misal makanan itu terus tadi ada yang saya lupa, utamakan real food ya, jadi makanan sekali lagi saya juga kurang suka terlalu kanan atau ekstrim kiri, saya juga kurang suka, tapi bukan yang nggak boleh sama sekali mereka mengkonsumsi processed food, tapi utamakan real food karena kita tahu secara pasti campurannya sedikit, kita tahu jadi kalau misal mau diproses ya proses sendiri. Jadi kalau misal mau makan anaknya mau makan nugget ya Bikin proses sendiri supaya kita tahu persis dalamnya tuh adanya Kadarnya ada apa aja, iya. jenis dagingnya yang kita kasih jenis daging apa, kadarnya apa gitu. Jadi biar kalau misalnya pun proses utamakan. Sekali lagi saya juga kurang suka terlalu nggak boleh sama sekali, anti. Ya silakan aja kalau misalnya mau kayak gitu, saya juga tidak melarang. Cuman kayak itu sering jadi memberikan stresor yang agak terlalu tinggi baik dari sisi orang tua ataupun dari sisi anak. Orang tua juga, anak gue harus gue kasih makan apa lagi nih nanti kalau misalnya karena gue udah kehabisan ini karena nggak boleh. Nah itu tadi dari bagian proses food. Sama tadi aktivitas fisik tuh ya kita kembalikan anak ke naturalnya anak. Natural Banyak gerak ya. Betul, naturalnya anak adalah bermain. Saya rasa harusnya ya sebagian besar anak, kalau tidak semuanya, tapi sebagian besar paling tidak naturalnya mereka tuh adalah main. Oke. Jadi Berarti makanan dan juga kembalikan ke naturalnya. betul, Dia main bermain sepeda, dan lari-larian, Iya. manjat-manjatan, lompat-lompatan Itu gitu. sangat mempengaruhi Iya. tumbuh kembangnya mereka Betul dan sekali, Betul. betul sekali. Pemahaman dokter luar biasa loh di sini itu. Karena yang ironisnya itu kan bukan hampir lagi, saya rasa semua orang tua dia memikirkan masa depan cita-cita anak. Saya Betul. pengen anak saya menjadi dokter, Iya. disekolahinlah yang baik, Iya, disekolahinlah segala rupa. betul. Tetapi seringkali orang tua ini lupa bahwa ada masa depan yang lebih penting lagi, Betul. yaitu kesehatan. Kesehatan. Dan kita lupa mempersiapkan itu ya dok. Iya. Karena kalau dari sisi umur baby, balita itu kita tidak aware terhadap itu, long termnya kan Betul, ya, gimana dia bisa betul. mengejar cita itu ya dok ya. Iya, nah sebagai dokter anak ini kadang-kadang juga kan dari situ saya bisa dapat banyak insight baru nih. Iya. Tapi dokter sendiri sebagai dokter anak ini kalau boleh tahu nih dok, berapa banyak sih pasien yang ditangani di rumah sakit dokter nih? Berapa banyak pasien? Iya, Per hari yang dok, per hari deh. Poliklinik ya? Iya, Poliklinik. Poliklinik ya mungkin sekitar plus minus 40 lah. 40 Sekitar. Case tertinggi rata-rata mereka datang itu case apa dok? Apakah memang hanya untuk check up aja atau memang ada kondisi penyakit tertentu? Iya. Kalau ini pasien saya pribadi Iya, ya, kalau pasien. misalnya pasien saya pribadi dominasinya masih ke pasien yang kontrol tumbuh kembang Oke. sama imunisasi sih, atau barengan kontrol imunisasi sekalian sama cek tumbuh kembang. Kalau pasien saya pribadi ya, dominasinya masih itu sih. Ya walaupun 1-2 pasti ada kayak pasien yang lain. Oh gitu. Nah dari segi penjaminnya nih dok, kan kalau kita tahu kan kalau kita juga ada program JKN ya, Betul. yang dikelola BPJS Kesehatan. Nah dari persentase pasien yang datang nih, mungkin ada yang rawat inap, ada yang rawat Iya, jalan ya, iya. itu berapa persen yang di cover oleh BPJS atau program JKN ini? Kalau pasien rawat jalan, kalau misalnya pasien rawat jalan, ya itu tadi karena saya kebanyakan pasien saya dominasinya adalah pasien kontrol tumbuh kembang sama imunisasi. Itu masih rata-rata masih pasien yang non JKN. Oke. Walaupun pasti ada lah, nggak mungkin lah ya kalau dalam sehari Iya, pasti saya ada nggak aja punya yang saya dari nggak ini punya ya, pasien sakit, nggak program mungkin lah. JKN. Tapi kalau misalnya pasien rawat inap, dominasinya pasien JKN. Oh, 60% ada lebih? Ya lebih, Lebih, 70 ya? Iya sekitar 70 ke atas lah. Wah. Di rawat inap ya. Di rawat Di inapnya rawat betul. Oh iya, karena dokter ini kan juga fokus kepada tumbuh kembang ya dok ya. Jadi banyak pasien-pasien kliniknya polikliniknya itu Iya. tumbuh kembang ya. Betul, karena Padahal tumbuh kembang tuh ditanggung juga loh ya sama BPJS Iya, Kesehatan betul. ya. Wah, Iya betul, tapi banyak yang nggak tahu nih. betul.
Tapi ya nggak tahu ini kan adalah Iya. karena saya aktif di kayak sosial media dan kayak di sosial media saya aktifnya ngomongin tumbuh kembang Iya. akhirnya Stigma. marketnya Ya, oke, market. Dokter Miza adalah kalau misalnya saya mau cek ini saya ke dokter Iqbal kan sebenarnya ke dokter anak Bener, lain juga sebenarnya betul, bisa betul. aja sebenarnya, cuman karena ya saya aktifnya dari awal di sosial media ngomongin itu akhirnya terbentuknya pasien saya jadinya kebanyakan pasien itu. Mungkin kalau dari awal saya ngomonginnya pasien sakit mungkin akan beda lagi karena ini kan balik lagi bukan saya yang ngatur ya. Saya cuma terima yang datang aja. Berarti lumayan banyak ya, Mbak Dok. Kira-kira kan tadi kan rawat inapnya 70-80% itu Betul. adalah peserta yang ditanggung oleh BPJS Betul. Kesehatan kan. Betul. Kalau menurut dokter sendiri ini kan dengan jumlah 80 hampir 80% pasien rawat inapnya ini adalah pasien BPJS Kesehatan. Sekarang ini kan kalau kita udah di perjalanan menuju satu dekade, bahkan ya satu dekade ya, menghitung hari ini kita satu Iya, dekade gitu udah mau 10 tahun, Dok. udah Iya, 10 10 tahun ya, BPJS lama juga ya. Kesehatan. Memang kita banyak sekali nih untungnya, senangnya banyak sekali masyarakat yang bilang sekarang pelayanannya sudah makin cepat, Ya. sudah makin baik gitu kan, Ya, sudah semakin mudah. sudah semua sudah serba mudah, cepat dan setara. Wah. Gitu. Mudah, cepat dan setara gitu. Iya, iya. Sebenarnya kalau dari yang dokter rasakan ini sebagai pemberi layanan kesehatan gimana, Dok? Sebagai pemberi layanan kesehatan yang saya rasakan itu tadi sih lebih jelas, lebih sistematis, Oke. lebih terintegrasi ya namanya ya. Iya, Ya apa bener nggak terintegrasi. sih bahasanya? Yang kayak udah ada itunya Saling gitu. link gitu ya, Dok, Pasien ya? kalau misalnya daftar BPJS sudah langsung tahu nomor Informasi antrian langsung ada gitu ya, Iya. nomor Terus antrian habis itu semua. itu sih yang paling saya rasakan improvementnya adalah itu sih. Jadi sekarang jauh lebih sistematis aja Iya. Oke. dan kayak tidak mencar ya. Maksudnya kalau saya udah jadi dokter anak 8 tahun, Iya. JKN itu 10 tahun berarti sebenarnya dari awal saya ngerasain Iya, tuh. termasuk Nah, yang itu- merasakan ini betul. awal-awal Kalau ya. dulu tuh yang saya rasain tuh masih agak ada kayak keputusnya gitu. Ada missing link ya. Ada itu sekarang sudah sangat diminimalisir dan ya kalau misalnya kita ngomongin sempurna kayaknya nggak ada yang sempurna ya Betul. semua juga dan kalau misalnya kita ngomongin ekspektasi orang kayaknya ya pasti akan ada aja Namanya juga Kom- pasar ya, Dok ya. pasti akan ada aja komplainan itu adalah hal yang sangat-sangat wajar. Cuman secara umum yang penting yang kita appreciate sebenarnya adalah improvementnya sih. Jadi yang saya rasain tuh setiap setiap tahun bahkan itu improvementnya ada dan itu bisa kita rasain. Mungkin beberapa teman saya mungkin ada yang komplain ke JKN kayak kok aturannya berubah-berubah terus. Nah sebenarnya dari situ sebenarnya kita bisa lihat dari sisi positifnya. Oke, aturan ini dirubah kan pasti ada alasannya. Baik Iya. sesuatu ya, Dok. Gitu kan. Nggak, kalau misalnya kita mengharapkan sesuatu menjadi lebih baik kan ya nggak mungkin kita diem-diem aja nggak ada yang dirubah gitu Betul. pada saat jadi Actionnya apa? betul. Jadi Iya. kalau dilihat dari point of view itu oke ini kan berubah berarti emang ada sesuatu yang Betul. memang harus diperbaiki gitu. Itu yang sangat saya rasakan sih. Sistem perujukan juga sekarang udah gampang banget karena udah terpusat kan Ya. gitu. Dan pasien yang datang juga udah sangat tersaring. 8 tahun yang lalu waktu saya itu kayak pasien kayaknya kok ini pasien yang kayak gini aja dirujuk gitu. Oh, Itu masih Padahal sangat sebenarnya nggak saya harus rasakan. dirujuk ya, Dok, Betul, ya? itu kan jadi kayak ya bukannya saya menolak pasien sama sekali enggak, cuman kan jadi kasihan pasien yang kayak memang seharusnya Harusnya dirujuk, dia jadi entah nggak dapat bed, Iya. entah dia nggak, jadi kayak jadi kayak secara prioritas jadi kayak nah ini sekarang kalau udah sampai ke saya oke ini emang pasien yang memang harusnya dipegang sama dokter Betul. spesialis sih gitu. Jadi proses penyaringannya sekarang sudah jauh lebih baik dan lebih efektif ya, Dok Lebih ya. efektif. Benar. Betul. Betul. Berarti kembali lagi Mas Is bahwa memang sebenarnya penentuan pasien atau peserta BPJS itu layak dirujuk atau tidak itu sebenarnya yang paham itu adalah dokternya. Betul. Yang paham adalah tim medisnya. Jadi kalau menurut dokter, menurut tim medis ini nggak perlu dirujuk Iya. gitu loh. Ya udah ibu jangan maksa Iya. kita dirujuk. Pasti tenaga ya, Bu, ya. kesehatan kita itu sudah tahu mana yang terbaik buat Betul. kita. Nah, tenaga Betul. kesehatan ini sekolahnya nggak sebulan dua Iya, bulan loh ya, betul. mereka itu udah luar biasa belajar. Betul. Jadi kita percayakanlah pada dokter kita gitu. Betul. Karena mereka pasti tidak akan sembarangan gitu ya. Betul banget Mas Iza, dan kita juga harus ingat yang butuh pelayanan kesehatan tuh nggak hanya Betul. kita. Banyak sekali orang, artinya benar banget nih, saya setuju banget sama yang tadi dokter bilang, kalau kita memaksa atau meminta untuk dirujuk padahal menurut dokter ini nggak perlu dirujuk, Ya.
ini kita tuh kayak mengambil Hak orang lain hak dong. orang Betul. lain. Harusnya Yang mereka dapat lebih pendilayani. ajak, mereka cito jadi pesan. Nah Iya, itu jadi betul. itulah dia, karena ini kan untuk seluruh Untuk masyarakat, seluruh Indonesia, masyarakat ya, tidak hanya untuk Indonesia. satu kalangan. Betul. Tapi untuk dokter sendiri nih, saya penasaran nih di sisi lain, apakah dokter mungkin pernah punya pengalaman pakai BPJS atau mungkin keluarga Keluarga dokter lah, atau- pengalaman menarik gitu. Pengalaman menarik tuh kalau misalnya pernah keluar, kalau saya alhamdulillahnya nggak pernah, alhamdulillah berarti kita Alhamdulillah semua- sehat, betul. Jangan, kita semua sama-sama berdoa jangan sampai kita tuh Amin. memakai ini ya, Betul memakai banget, jangan sampai. Betul. Karena tandanya kita sehat selalu. tadi kalau misalnya keluarga tentunya pasti ada ya. Oh, iya. Keluarga kecil, keluarga besar tentunya pasti ada. Dan pengalaman menarik kayaknya nggak ada menurut saya, sewajarnya aja. Sewajarnya aja dan di cover berarti ya. Di cover. Dan pada saat saya kan kadang-kadang saya cuman kayak sekedar pengen ngecek ini sebenarnya terapinya udah sesuai atau belum sih, karena kan pasti ada lah ketakutan kayak jangan-jangan gara-gara JKN terus banyak dipotong-potong Oke, gitu kan, kayak betul. harusnya dikasih obat A tapi nggak dikasih. Tapi dari kayak pengalaman saya itu sih, yang keluarga saya sih kayak iseng-iseng ngecek dan lain, ya semuanya sesuai sama apa sebutannya, teori ya, Ya, sama sesuai dengan teori. peraturannya ya, Sesuai sama prosedurnya. teorinya, Ya, sesuai sama pasien, prosedur. ya. Betul. Jadi selama kita ini udah bukti nyata nih ya dari dokter sendiri loh, bahwa ternyata kalau kita ikuti semua prosedur yang berlaku, indikasi medis itu sebenarnya di cover dengan menyeluruh ya. Betul. Jadi tidak dipilih-pilih gitu. Iya. Oke dok, itu tadi kita ngobrol-ngobrol tentang POV-nya dokter selaku pemberi pelayanan Ya. kesehatan ya. Kalau dari harapan dokter sendiri untuk BPJS Kesehatan gimana dok? Ya, ke depannya. Harapan saya BPJS dari dua sisi berarti saya sebagai apa namanya sebutannya itu pemberi pelayanan kesehatan ya, semoga tetap lebih baik lagi, terus akan selalu ada ruang buat improvement, nggak yang namanya sempurna tuh nggak ada, akan selalu ada ruangan buat menjadi lebih baik. Oke. Jangan takut buat berubah ya, walaupun pasti setiap berubah pasti akan ada teriakan kanan Ya, kiri, pro tapi kontra ya. perubahan itu memang kita butuhkan. Dinamis ya, itu tetap ini, jadi tetap terus menjadi lebih baik lagi, sistem rujukan, sistem pusatnya dan lain semuanya. Kalau dari kalau dari sisi sebagai pasien, mudah-mudahan sekali lagi kita jangan sampai ada yang merasakan ini jadi pasien ya. Semoga sistem tunggunya lebih cepat lagi, walaupun sekarang sudah sangat membaik. Kalau tahu 8 tahun yang lalu gitu. Ya dok, benar-benar pelaku sejarah. Iya, betul. Jadi kalau ditanya ini bagaimana perubahannya, dokter paling tahu. Udah paling banget. Bagaimana transformasinya itu. Itu sangat ngerasain sih saya, kayak sistem tunggunya, sistem antriannya, tunggu ruang masuk dokternya, nunggu obatnya, gitu. Saya sangat ngerasain bedanya sih, kayak sekarang daftar langsung semuanya online dan lain-lain. Kalau misalnya mau ada keluhan tinggal udah ada apa namanya sebutannya, call center ya namanya. Ke center 165, bisa juga lewat aplikasi Mobile JKN. Iya betul, ada Mobile JKN. ada aplikasi juga. Pokoknya terus membaik lah, karena akan selalu ada ruang untuk menjadi lebih baik menurut saya. Nah, kita ini kan sehubungan dengan mau ada Hari Anak Nasional ya. Betul. Yang Hari Anak Nasional itu kan berarti anak-anak nih kita akan merayakan bagaimana anak-anak di Indonesia gitu kan ya. Betul. Nah, pesan-pesan apa yang mau dokter sampaikan untuk sobat podcast khususnya nih ya, untuk para ibu yang mungkin tengah mendampingi anaknya untuk tumbuh kembang menjadi manusia berkualitas. Yang pertama, selamat Hari Anak Nasional buat semua anak-anak di Indonesia. Semoga kita semua anak-anak Indonesia dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik dan seoptimal mungkin. Pesannya kepada orang tua, semuanya kepada orang tua, semoga kita bisa mendidik anak dengan riang gembira, karena itu penting, karena mendidik anak dengan stres itu kalau misalnya kitanya stres, anaknya juga Lebih pasti stres. stres lagi. Jadi kalau misalnya, jadi anak nggak bakal bahagia kalau misalnya orang tuanya juga tidak bahagia. Didiklah dengan riang gembira, dengan bahagia, dengan aturan-aturan yang sebenarnya nggak terlalu banyak banget. Dan pesan saya adalah kembalikan anak ke naturalnya, jadikanlah anak-anak Bapak Ibu semua menjadi
seorang anak-anak aja. Jadi jangan dijadikan yang lain. Gitu. Dewasa sebelum waktunya. Benar-benar. Didiklah anak dengan penuh kebahagiaan, karena kebahagiaan itu akan menular pada anaknya. Dan kemudian juga kembalikanlah anak kepada sisi naturalnya ya. Betul. Dan jangan lupa siapkan jaminan kesehatannya. Siapa yang kesehatan itu? Karena Bayi yang baru lahir pun yang umurnya baru 1 hari, Iya, betul. bahkan sebelum 1 hari itu sudah langsung bisa menjadi peserta. betul. Iya, Itu betul. penting banget ya dok Betul. ya, penting banget. Penting untuk banget, punya penting jaminan banget. kesehatan nasional. Betul, karena itu dengan kita punya jaminan kesehatan dari program JKN ini utamanya ya, anak-anak itu kita punya jaminan ketika mereka misalnya, kita nggak pernah mau ya anak itu sakit, tapi Betul. kita nggak pernah tahu ya sakit itu kapan bisa datangnya. Jadi kita bisa melindungi anak-anak kita juga dengan BPJS Kesehatan. Oke, terima kasih banyak dokter. Terima kasih banyak. atas waktu dan kesempatannya Brosis. nih. Iya, betul. Terima kasih banyak dokter. Terima kasih banyak, Semoga Mbak lain Farah. kali kita bisa ngobrol-ngobrol lebih Amin banyak amin. lagi. Terima kasih Karena banyak. Terima kasih banyak diskusi tentang BPJS. anak ini tidak akan ada habisnya. Tidak akan ada habisnya. Kita akan cari waktu lagi untuk diskusi yang lebih hot lagi ya. Iya. Terima Oke. kasih banyak. Itulah semua podcast kita kali ini. Saya didampingi dengan Kak Farah dan juga dengan Dr. Niza. Sungguh luar biasa sekali ya, bahasannya benar-benar membuka pikiran kita bagaimana tentang tumbuh kembang anak itu seperti apa. Nantikan podcast selanjutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini di semua sosmed sobat. Saya Brosis dan Kak Farah. See you next time.